Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Microsoft PowerPoint 2019 Action Hyperlink dan Triggers. Apa itu Microsoft PowerPoint 2019? Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan di berbagai bidang seperti pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Apa itu hyperlink dalam PowerPoint? Fitur hyperlink juga terdapat pada program Microsoft Office PowerPoint. Fungsinya yaitu memindahkan slide presentasi pada urutan tertentu, serta membuka file yang masih terdapat dalam komputer atau yang sama serta halaman web. Apa itu trigger pada PowerPoint? Trigger dalam bahasa Indonesia memiliki arti pemicu. Pada PowerPoint, fungsi utama Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara. Berikut ada beberapa fungsi utama Microsoft PowerPoint. 1. Menggunakan presentasi. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang profesional dan menarik. Anda dapat membuat slide yang berisi teks, gambar, grafik, dan video, dan mengatur data letak serta desain slide sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengatur urutan slide. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk mengatur urutan slide dan memilih tipe transisi antara slide. Anda dapat dengan mudah mengganti urutan slide, menghapus atau menambahkan slide baru, serta menentukan efek perpindahan antara slide. Yang ketiga, menambahkan elemen visual. PowerPoint menyediakan berbagai macam alat untuk memperpindah presentasi Anda. Anda dapat menambahkan gambar, grafik, bentuk, dan ikon dari elemen visual lainnya ke dalam slide. Selain itu, PowerPoint juga menyediakan fitur animasi untuk menghidupkan sistem elemen ini selama presentasi. Yang keempat, menyisipkan multimedia. Anda dapat menciptakan video, audio, dan rekaman suara ke dalam presentasi PowerPoint. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyertakan klip video, musik latar belakang, atau menjelaskan slide menggunakan rekaman suara. Yang kelima, menerapkan desain. PowerPoint menawarkan berbagai macam template desain yang digunakan untuk mengubah tampilan slide secara keseluruhan. Anda dapat memilih dari berbagai tema, tata letak, slide, skema warna, dan font yang sudah tersedia, atau Anda dapat membuat desain custom sesuai keinginan Anda. Yang keenam, menyampaikan presentasi. Setelah presentasi selesai dibuat, PowerPoint menyediakan fitur presentasi slideshow. Dalam slideshow, Anda dapat menjalankan presentasi dengan tampilan layar penuh, menggunakan tombol navigasi, perpindahan antara slide, dan menampilkan animasi dan multimedia sesuai urutan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, berbagai dan kolaborasi. PowerPoint memungkinkan Anda untuk berbagi presentasi dengan orang lain secara mudah. Anda dapat mengirim presentasi melalui email, menggunakan dan menyampaikan awan, atau berkolaborasi secara langsung dengan orang yang melalui fitur berbagi dan kolaborasi. Yang terakhir atau yang ke-8, mencetak dan membuat catatan. PowerPoint juga memungkinkan Anda. Baik, perkenalkan, nama saya Londa Claudia Vanhidayat. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar-dasar menu desain dan animasi pada Microsoft PowerPoint, khususnya Microsoft PowerPoint 2019. Nah, ketika kita menggunakan komputer, kita pasti sering melihat berbagai jenis file dengan ekstensi yang berbeda-beda. Kali ini kita hanya akan fokus di file yang ada di Microsoft PowerPoint 2019. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa baca di slide berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih pengertian dari menu desain. Menu desain itu sendiri merupakan menu kelima yang sering digunakan pada aplikasi PowerPoint, dan juga yang terdiri atas berbagai pengaturan untuk tampilan background dan tema presentasi, diantaranya themes, variants, dan customize. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu themes. Apa sih isi dari themes? Di dalam themes ada berbagai macam tema yang sudah ada dan siap digunakan. Pada icon themes berisi 30 tema template yang dapat kita gunakan. Bisa juga dengan menggunakan internet lewat Browse for Themes.
Selain itu, kita juga dapat menggunakan template yang sudah kita simpan melalui Save Current Theme. Yang kedua adalah variant. Variant ini berisi pengaturan warna, huruf, efek, dan juga latar belakang. Pada grup icon variants berisi 4 tombol. Ada juga perintah tambahannya yaitu color, font, efek, dan background style. Yang ketiga adalah customize. Apa sih isi dari customize? Isi dari customize itu sendiri adalah ukuran tampilan dari slide. Ada 3 peraturan umum ukuran slide yang dapat digunakan, yaitu yang pertama standar 4:3, yang kedua widescreen 16:9, yang ketiga custom size slide yaitu ukuran khusus. Cara untuk membuka Microsoft PowerPoint 2019. Yang pertama, Dasar-dasar dan penggunaan menu desain dan animasi pada Microsoft PowerPoint 2019. Dalam sejarahnya, PowerPoint sendiri dikembangkan oleh Dennis Austin dan Bob Gaskin. Mereka dikenal sebagai presenter untuk sebuah perusahaan portal hingga kemudian berubah menjadi PowerPoint. Lalu, pada tahun 1987, dirilisnya versi 01 dan komputer yang didukung oleh Apple Macintosh. Sebelumnya, waktu itu PowerPoint masih berwarna hitam putih, membuat halaman teks dan grafik transparasi overhead projector atau yang dikenal dengan OHP. Lalu di tahun berikutnya PowerPoint muncul dengan versi baru, yaitu sudah memiliki warna. Setelah Macintosh berwarna mulai muncul di pasaran. Lalu pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mulai mengakuisisi Portal. PowerPoint ini dengan harga $14 juta. Kehadiran dan sejarahnya terus berlanjut hingga pada tahun 1990 dengan Microsoft Windows Office, kecuali Basic Edition. Pada beberapa versi yang muncul, yang paling banyak diminati adalah Microsoft PowerPoint 2010. Alasannya adalah karena teknologi dan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Lalu, apa saja sih kelebihan dari Microsoft PowerPoint 2010? Selain itu, jika dibandingkan dengan format data-data yang sebelumnya memiliki data biner dengan ekstensi PPT, sedangkan yang ini menawarkan format data XML dengan ekstensi PPTX. Kemudian muncul lagi versi baru yaitu Microsoft Office PowerPoint 2013 versi 15.1. Dirilis pada bulan Januari 2015 yang memiliki user interface atau UI yang disempurnakan dari versi 2007 dan 2010. Perubahan yang terjadi diantaranya adalah 1. Menu toolbar yang disebut dengan ribbon. Adanya tambahan halaman atau slide dalam membuat grafik, video, objek teks, suara, dan lain-lain. Terdapat format PPTX yang merupakan bentuk XML yang hanya ada pada versi ini. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dari Microsoft PowerPoint 2019. Dimana penggunaan fungsinya sama dengan versi sebelumnya, yaitu versi 2007, 2010, dan 2013. Namun, Microsoft PowerPoint 2019 ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Tampilan user yang friendly. 2. Dilengkapi dengan berbagai macam tools yang menarik. Lalu ketiga, ada banyak template yang tersedia dan bervariasi. Lalu yang keempat, ada yang namanya fitur penggerak atau transition dan custom animasi. Lalu yang kelima, ada fitur kolaborasi dan karena memiliki fitur cold service. Lalu
Setelah kita mengetahui beberapa kelebihan dari Microsoft PowerPoint 2019, kita akan membahas kekurangan Microsoft PowerPoint 2019. Di antara lainnya, satu, harga paket yang cukup mahal. Lalu yang kedua,